Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan disimak. Berikutnya adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Orang yang melakukan sholat sunnah merupakan orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dia akan memperolehkan pahala yang besar, ya, ketimbang orang yang tidak melakukan sholat sunnah sama sekali. Maka kedudukan sholat sunnah ini adalah sangat penting. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan secara sendiri atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Salah satunya ada yang menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum. Sholat sunnah sendiri, sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, adapun sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan secara sendiri atau munfarid. Berikutnya ada macam-macam sholat sunnah. Nah, sholat sunnah di sini terbagi dua, ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah sendiri. Kita sekarang coba lihat sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ada sholat id atau sholat idul fitri dan idul adha. Kemudian ada sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Nah, yang keempat ada sholat kusuf gerhana bulan. Yang kelima ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilakukan ketika di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang keenam adalah sholat witir. Sekarang kita coba lihat sholat sunnah sendiri. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga sholat istikharah. Yang keempat sholat tasbih. Yang kelima sholat hajat. Yang keenam sholat duha. Yang ketujuh sholat malam atau tahajud. Yang kedelapan sholat sunnah wudhu. Dan yang terakhir adalah sholat taubat. Berikutnya sholat sunnah berjamaah. Nah, ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya itu dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat kusuf, ya, gerhana matahari, dan sholat kusuf gerhana bulan. Sholat sunnah hari raya atau sholat id, sholat id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau musafir. Kemudian sholat id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Sholat hari raya ada dua, yaitu idul fitri, ya, kemudian ada sholat idul adha. Nah, kalau sholat idul fitri itu dilakukan pada 1 Syawal, sedangkan adha itu dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Kemudian waktu sholat id itu dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Nah, cara mengerjakan sholat id. Yang pertama, berangkat ke masjid atau ke lapangan. Berikutnya, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid jika sholat id dilakukan di masjid. Kemudian berikutnya adalah melafalkan niat sholat id, niat sholat idul fitri. Usalli sunatal idul fitri rakaataini ma'mumah.
atau imaman lillahi ta'ala. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunatali Idul Adha rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, berikutnya pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap kali takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surah. Berikutnya pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Disunahkan membaca tasbih setiap kali takbir, kemudian Al-Fatihah dan surah. Berikutnya, sholat Id dilakukan sebagaimana sholat sunnah lainnya. Kemudian, khutbah 2 kali dilakukan setelah sholat Id. Khutbah pertama membaca 9 takbir dan khutbah kedua membaca 7 takbir. Sholat minta hujan atau istisqa. Sholat istisqa, sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Waktu pelaksanaan sholat istisqa pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat berkumpul di tanah lapang, mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Tidak ada azan dan iqamah. Sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasa dan dipimpin oleh imam. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaklah dimulai dengan memohon ampun kepada Allah 9 kali dalam khutbah pertama. Dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat, sholawat, lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Khatib kedua dimulai dengan memohon ampunan 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa tentunya sambil mengangkat tangan, menengadahkan langit dan merendahkan diri menghadap kiblat dan membalikkan syalnya. Sholat gerhana. Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat kusuf dan gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Kedua, sholat ini hukumnya sunat muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Sholat gerhana bulan waktunya mulai terjadi gerhana sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak dengan utuh. Nah, bagaimana cara melakukan sholat gerhana? Yang pertama, sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Berikutnya, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang. Kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek. Kemudian ruku, i'tidal yang kedua, lalu sujud bagaimana biasa. Cara melakukan sholat gerhana. Pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada sholat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau dijahar. Dalam gerhana matahari, suara imam tidak nyaring atau sir. Sholat gerhana. Lafal niat sholat gerhana matahari atau sholat kusuf
usolli sunnatal kusufi syamsi ra'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat salat gerhana bulan. Usolli sunnatal khusufil qamari ra'ataini lillahi ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran PAI pada hari ini. Semoga antum bisa mengambil hikmahnya sehingga antum bisa terapkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.